Happy Human, selamat datang di Ruang Tangga Prasa, Apa Rasaku Terhadap Rasamu. Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Apa kabar kamu semua? Semoga dimanapun kamu berada, kapanpun kamu mendengarkan ini, selalu dalam keadaan baik dan sehat. Serta tentu aja berbahagia, seperti harapan kami semua bagi semua pendengar Happy Human. Bayu, seperti yang udah kita sampaikan tadi di episode pertama, kalau Ruang Tangga Prasa ini kan akan terbagi jadi 2 episode. Yang pertama, episode Human Rights Talk, dan yang kedua, episode Bincang Rasa. Saat ini kita berada pada ruang episode Human Rights Talk, volume 1. Dan aku nggak cuma berdua nih sama Bayu. Ada narasumber utama kita, Mbak Eka Kristiningsih Tarline, atau yang biasa kita panggil Mbak Eka, yang menemani ngobrol-ngobrol soal HAM dalam konteks sosial. Halo Mbak Eka. Hai, selamat pagi, siang, malam, ataupun selamat apa aja, Happy Human semua. Coba dong Mbak Eka ceritain latar belakang Mbak Eka, kerjanya di mana, terus di bagian apa, udah berapa lama kerja di Komnas HAM? Oh baik, jadi aku tuh bekerja di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, biasa terkenalnya Komnas HAM gitu ya, di bagian pendidikan dan penyuluhan sebagai penyuluh atau kalau bahasa Inggrisnya sih kita pakai Human Rights Educator. Nah, lebih oke ya rasanya ya Mbak Eka ya? Rasanya tuh lebih oke karena kerja-kerja kita memang sebenarnya tidak hanya penyuluhan juga tapi juga di pendidikan. Nah, untuk berapa lamanya sebenarnya saya ini baru di Komnas HAM, baru 11 tahun. 11 tahun? Ya, jadi masih baru ya, masih baru. Ini kan setelah 10 tahun ini baru tahun pertama lagi gitu. Jadi masih baru lah ya. Gitu. Terus apa lagi? Mau ukuran sepatu atau hobi? Boleh. Siapa tahu nanti ada Happy Humans yang ngirim. Jangan, nanti kenanya gratifikasi ya. Kirim doa saja. Betul. Kirim doa aja, semoga semua bahagia ya Mbak Eka ya. Lebih aman. Betul. Semua bahagia, COVID segera tertangani dan kita semua kembali berbahagia. Nah, Happy Human, di episode kali ini, di Human Rights Talk volume 1, tadi yang udah disampaikan Bex, kita akan ngobrol banyak soal hak asasi manusia dalam konteks sosial. Mungkin di antara Happy Human semua berpikir setiap ada kata hak asasi manusia, mesti mikirannya mumet. Entah itu soal pelanggaran HAM berat, entah itu soal berdarah-darah, genosida, pembunuhan gitu. Tapi kita akan mulai bahas nih, kayak gitu nggak sih hak asasi manusia ini? Gitu. Kita akan mulai dari hal-hal yang dekat dengan kita, terus kemudian yang kita rasakan sehari-hari. Mungkin juga soal apa sih bedanya hak dengan kebutuhan, kemudian betul nggak sih kalau misalkan kita punya hak asasi manusia, itu rasanya mutlak kita miliki tanpa ada batasan dan yang lain-lain. Di episode kali ini, kita akan bahas soal itu. Nah, Mbak Eka, kalau misalkan nih, aku nanya ke Mbak Eka, sebenarnya hak asasi manusia itu apa sih Mbak? Hak asasi manusia itu sebenarnya pengertian sederhananya adalah seperangkat hak. Jadi nggak hanya satu aja ya, seperangkat hak ada banyak gitu. Itu yang melekat pada diri kita karena diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa kayak gitu. Nah, seperangkat hak ini oleh negara wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi. Karena apa? Karena itu merupakan perwujudan dari harkat dan martabat kita sebagai manusia. Makanya namanya kan ada hak asasi manusianya, karena itu perwujudan dari harkat dan martabat kita sebagai manusia. Kayak gitu sih pengertian singkatnya ya, atau pengertian mudahnya. Ada soal seperangkat hak, merupakan pemberian Tuhan yang negara wajib menghormati, melindungi, dan memenuhi karena merupakan perwujudan dari harkat dan martabat kita sebagai manusia. Sebetulnya ada 4 poin ya Mbak Eka. Yang pertama soal seperangkat. Kalau seperangkat itu berarti nggak cuma satu gitu ya Mbak Eka ya? Jadi hak ini ada banyak.
dan meliputi apa saja? Meliputi seluruh aspek kehidupan kita. Aspek kehidupan itu boleh nggak kalau misalkan dari kita bangun tidur, kemudian kita pergi ke sekolah, ke kampus, atau pergi kerja, itu tuh masuk ke aspek itu nggak sih Mbak, hak asasi manusia itu? Iya, bener banget. Jadi aspek kehidupan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur kita mimpi, itu sebenarnya ada hubungannya dengan hak asasi manusia loh ya. Jadi seperti tadi Ayu bilang nih, HAM itu kan kalau di kacamata orang itu soal pembunuhan, genosida, peristiwa-peristiwa yang ngeri gitu ya. Padahal itu tuh ada di sekitar kita sehari-hari kita. Ketika kita ingin bersekolah, apakah ada tersedia sekolah yang murah yang bisa kita jangkau dengan mudah, di mana sekolahnya itu juga bisa menghormati minoritas kayak gitu. Kemudian ketika kita makan, apakah makanan dapat kita peroleh dengan mudah? Kemudian apakah orang tua kita bisa memperoleh pekerjaan dengan mudah supaya bisa memenuhi kebutuhan makanan tersebut? Terus ketika kita istirahat tidur gitu ya, apakah kita bisa tidur dengan nyaman, tidak takut gitu ya, karena ada ancaman, ada sesuatu yang tidak menyenangkan akan datang. Nah, perlindungan-perlindungan seperti itu apakah disediakan oleh negara? Bahkan ketika kita nonton nonton film, nonton drama, nonton YouTube begitu pun ya. Betul. Ya, drama Korea sedang naik ya peminatnya selama pandemi menjadi 90% begitu. Nah, apakah kita bisa mengakses itu dengan mudah? Kemudian karena itu hak juga ya, hak untuk mendapatkan hiburan gitu. Nah, apakah itu juga bisa kita akses dengan mudah? Bagaimana penyediaannya oleh negara dan sebagainya. Jadi sebenarnya semua aspek kehidupan kita itu ada sangkut pautnya dengan hak asasi manusia, tapi memang belum banyak yang mengerti, dan identiknya atau lebih terkenalnya kan dengan pembunuhan, kemudian demo terus mendapatkan kekerasan dari aparat kayak gitu, terus konflik lahan kayak gitu. Padahal banyak juga ya soal pekerjaan, kemudian soal kesehatan kayak gitu. Menarik banget nih Mbak Eka. Tadi kan kayaknya banyak yang nggak sadar juga ya kalau itu tuh haknya mereka gitu. Nah, bedanya Mbak kalau hak sama kebutuhan apa sih? Jadi kalau hak tadi salah satunya adalah menurut pengertiannya tentu saja ada pihak yang berkewajiban. Yaitu kalau di dalam hak itu yang memiliki kewajiban utama adalah negara. Negara itu kewajibannya ada 3, ada menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kemudian kalau hak itu karena ini seperangkat hak, kemudian diberikan oleh Tuhan, dilindungi negara karena perwujudan kita martabat manusianya, jadi itu bisa kita klaim kayak gitu. Kita bisa tuntut tuh kalau hak kita nggak dipenuhin. Kalau kita nggak bisa berobat ke puskesmas karena seumpama aku nih dari minoritas agama kepercayaan begitu ya, ini seumpamanya, terus aku mau berobat nih ke puskesmas tapi ditolak gitu. Padahal kan aku juga sebagai warga negara tentunya punya hak, tapi aku ditolak. Nah, itu aku bisa klaim karena itu adalah hak aku, dan negara punya kewajiban tadi untuk memberikan itu kepada aku kayak gitu. Nah, dan hak-hak ini juga dilindungi di dalam undang-undang. Jadi tercantum tuh di undang-undang apa saja sih hak yang bisa dimiliki oleh seseorang, oleh warga negara kayak gitu. Dan nanti lebih lanjut kita jadi membicarakan ya, apakah hak tersebut tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun ataukah boleh dibatasi. Nah, kalau kebutuhan ini agak berbeda, memang tricky ya, kayaknya hampir mirip gitu. Jadi hak aku tuh nonton Netflix atau aku butuh nonton Netflix kayak gitu kan. Kalau kebutuhan itu dipenuhinya diri sendiri karena ini kan kebutuhan pribadi kita. Jadi kalau seumpama kita pengen bersekolah nih, kita maunya bersekolah yang mahal, yang bagus, favorit kayak gitu. Itu kebutuhan atau hak? Itu adalah kebutuhan. Ya.
Kalau hak itu ya kita bersekolah yang disediakan oleh pemerintah yang bisa kita akses dengan mudah. Kalau udah ada perintilannya nih yang bagus, yang banyak cowok gantengnya, yang banyak cewek cantiknya, yang seragamnya ala-ala Korea kayak gitu. Nah itu tuh udah kebutuhan itu. Karena kita nggak bisa klaim yang kayak gitu ke negara. Kalau namanya kebutuhan ya penuhin sendiri kayak gitu kan, cari sekolah yang kayak begitu. Nah, atau ya kayak gitu. Jadi tidak ada pihak yang bisa diklaim karena itu harus kita penuhi sendiri dan tidak tercantum dalam undang-undang. Iya dong, di undang-undang kan tercantumnya pemerintah itu berkewajiban menyediakan sekolah-sekolah yang mudah diakses. Titik, nggak ada komanya, yang seragamnya kayak seragam anak-anak sekolah Korea, terus pelajarnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, yang ini, yang itu nggak ada kayak gitu. Itu udah yang koma tadi itu udah kebutuhan berarti. Yang bisa diakses dengan mudah, titik itu hak kayak gitu. Nggak cuma sekolah ya. Termasuk kalau memilih rumah sakit, aku maunya rumah sakitnya yang elit, nah, itu kebutuhan. Tapi aku mau berobat diakses di fasilitas kesehatan yang terdekat yang mudah aku jangkau, itu hak kita kayak gitu. Atau soal hiburan kayak gitu. Pemerintah sudah mempersiapkan atau mengaturnya dalam undang-undang. Tapi kalau catatan kita banyak sekali kayak gitu. Aku mau hiburan tuh yang kayak begini. Wah, itu sudah namanya kebutuhan. Agak-agak mirip begitu. Intinya tuh kalau agak mirip. Bener, kalau banyak titik komanya atau banyak kemauan kita kayak gitu harus A, B, C, D, itu biasanya sih jatuhnya di kebutuhan. Tapi sepanjang itu merupakan hal-hal yang memang harus disediakan oleh pemerintah dan bisa kita akses, itu hak kita. Kalau ini semua hak itu bisa dibatasin tadi itu nggak sih Mbak Eka? Mbak Eka kan tadi sempat sebutin ada hak yang bisa dibatasi, ada yang tidak bisa dibatasi, dan kayaknya juga ada yang bisa dicabut dan atau tidak bisa dicabut dalam keadaan apapun gitu. Iya, benar banget, Bex. Jadi kalau hak itu ada yang namanya hak non-derigible. Hak ini merupakan hak yang tidak boleh dikurangi, ditunda, dibatasi dalam keadaan apapun. Apa saja sih yang termasuk hak ini? Di hak non-derigible itu yang termasuk adalah hak untuk hidup. Ya dong. Kita kan nggak bisa ya, kamu hidup hari ini, besok kamu mati ya. Nah ini melanggar nih kalau kayak gini nih. Terus hak untuk tidak disiksa, kan nggak bisa juga, Bex hari ini kamu nggak disiksa, besok disiksa ya. Kan nggak enak ya kalau kayak gitu ya. Terus hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani. Kemudian hak beragama. Nah, hak beragama, berkeyakinan apapun itu nggak boleh dikurangi ataupun ditunda. Jadi kita bebas mengaplikasikannya kayak gitu. Terus nggak boleh diperbudak juga. Jadi hak untuk tidak diperbudak, bebas dari perbudakan. Selanjutnya ada hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum. Jadi kalau di hadapan hukum tuh juga nggak boleh ini kayak nih harus diperlakukan lebih baik kayak gitu. Ini kan miskin gitu, jadi diperlakukannya semena-mena aja. Nggak bisa kayak gitu karena mereka punya hak yang sama. Terus hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut. Jadi hak-hak ini nggak boleh dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun contohnya kalau ini ya negara sedang perang kayak gitu, itu nggak boleh dikurangi, nggak boleh semena-mena orang itu dibunuh, nggak boleh semena-mena orang itu kemudian diperbudak kayak begitu. Nanti kalau ini dilanggar akan ada mekanisme penyelesaian pelanggaran tersebut. Nah kalau hak yang bisa dibatasi itu namanya derigible rights. Kenapa sih hak itu perlu dibatasi? Karena kalau tidak dibatasi bisa saja itu mengganggu penikmatan hak orang lain kayak gitu kan. Kayak contohnya hak atas kebebasan berkumpul nih.
Nih, seumpama kita hangout gitu ya di depan rumahku gitu ya. Ada Bex, ada Ayu gitu. Kita hangout sampai jam 12 malam, berisik luar biasa gitu kan. Kita gonjreng-gonjreng, nyanyi-nyanyi dengan suara fals kita ini gitu kan, sampai tetangga terganggu gitu. Nah, ini kalau nggak dibatasi kita beneran bisa mengganggu mereka. Nah, kalau dengan adanya pembatasan, maka nanti kita bisa menghormati juga bahwa kita harus menghormati hak orang lain. Jadi kita juga nggak boleh ganggu. Jadi ya rame-ramenya diatur, atau kalau sudah malam ya kita hentikan aktivitasnya kayak gitu. Kemudian hak atas kebebasan berserikat, termasuk menjadi anggota serikat buruh kayak gitu-gitu, itu ada pembatasan-pembatasannya. Nah, juga ada kebebasan berpendapat dan berekspresi yang akhir-akhir ini pada waktu pandemi seringkali rame gitu. Sampai di mana sih batasan hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi? Karena kan netizen 62 ini kalau di media sosial gitu kan kadang-kadang cerewet gitu ya, gitu ya. Tanpa rem semuanya gitu kan diomongin, kayak beda banget gitu kan dengan zaman-zaman aku gitu, zaman-zamanku dulu yang memang ketahuan Mbak Eka. Iya, ketahuan jadulnya ya. Yang orang tuh kalau berpendapat tuh masih kayak mikir gitu kan, ini menyakiti hati orang lain atau tidak, apakah mengkritik boleh tapi dengan sopan kayak gitu-gitu ya. Saat ini sih mengkritik itu part of our rights ya, bagian dari hak kita, tapi bagaimana kita menyampaikannya itu kadang-kadang saat ini masih menjadi ramai, sejauh mana batasannya. Nah, ini memang diatur dalam supaya tidak mengganggu banyak pihak, ini dibatasi hak-hak ini. Nah, pembatasannya itu karena apa? Ya itu tadi, biar tidak mengganggu penikmatan hak orang lain. Juga berdasarkan untuk ketertiban umum, kayak tadi ya, kalau kita gonceng-gonceng sampai jam 12 malam itu kan mengganggu ketertiban umum. Terus kalau ini berhubungan dengan kesehatan umum, kan kemarin kita PSBB ya, itu kan dibatasi mobilitas kita. Karena apa sih? Demi kesehatan umum, supaya penyebaran COVID-19-nya tidak cepat kayak gitu. Kemudian demi moralitas juga. Nah, semua pembatasan ini harus berdasarkan undang-undang. Kalau nggak dibatasinya berdasarkan undang-undang, hanya penafsiran Pak RT, Pak RW kayak gitu nggak bisa. Harus berdasarkan undang-undangnya. Kayak begitu. Menarik Mbak Eka. Karena kemarin kan kita ambil contoh yang kemarin aja tuh Mbak, yang apa namanya tuh yang demonstrasi reformasi di korupsi itu loh Mbak. Itu kan ada apa namanya tuh pemutusan jaringan ya, bahkan pemutusan jaringan atau apa. Nah, itu berarti salah satu yang bisa dibatasi gitu ya Mbak? Iya, memang pemutusan jaringan kemarin itu kan sempat pro kontra ya. Di satu sisi tuh negara pengen ini supaya tidak menyebar kayak gitu kan. Makanya dia memutus jaringan supaya ketertiban umum itu tetap terjaga kayak gitu. Tapi di satu sisi ya kan nggak hanya orang demo doang gitu yang memanfaatkan jaringan itu kan ya. Kan bisa saja saat ini terutama jaringan internet itu kan lebih sering digunakan daripada orang nelpon biasa kayak gitu kan. Nah, nanti kalau ada perlu urgent kayak gitu, ternyata komunikasinya lebih sering ke situ, padahal itu bukan untuk demo, itu kan sebenarnya mengganggu juga kayak gitu. Jadi memang untuk pembatasan harus dipikirkan benar-benar urgensinya, kemudian dampaknya bagaimana, terus apakah memang itu benar-benar untuk ketertiban umum, apakah ini memang benar-benar demi moralitas umum, atau memang benar-benar untuk kesehatan umum. Jadi nggak bisa semena-mena juga kayak gitu. Ada sisi positifnya, tapi ada dampak negatifnya juga. Mungkin juga termasuk ke prosedurnya kali ya Mbak ya, prosedur pembatasannya sampai mana. Terus kemudian tadi yang Mbak Eka sampaikan juga soal
hanya bisa dibatasi oleh misalkan undang-undang atau dengan alasan-alasan untuk ketertiban umum, kemudian penjagaan apa, mungkin di prosedur pembatasannya itu juga perlu untuk ditelisik ulang gitu ya, bagaimana sampai akhirnya negara bisa mengeluarkan kebijakan untuk pemutusan jaringan itu, mungkin gitu juga ya Mbak ya. Betul banget, iya, makanya harus tadi yang ku bilang harus dianalisa secara detail terlebih dahulu, nggak hanya kebijakan saat ini tapi dampak ke depannya. Jadi harus diatur juga prosedurnya kayak gitu kan. Jadi memang tindakan-tindakan pembatasan yang kayak gitu harus hati-hati sih ya, harus hati-hati supaya kita menjaga ketertiban umum tapi ternyata nanti berdampak pada pemenuhan hak yang lain kan, itu juga jadi masalah juga, atau mempengaruhi penikmatan hak-hak yang lain pada sebenarnya orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan demo tersebut, itu juga nggak boleh kan sebenarnya. Jadi prosedurnya harus detail, dianalisa dengan benar-benar, dan ya tadi Mbak Ayu ujung-ujungnya memang jadi mumet ya. Mungkin kalau mudahnya Mbak Eka, dari omongan awal kita tadi sampai akhir, pembatasan hak kita itu adalah haknya orang lain nggak sih? Iya, jadi pembatasan hak itu demi penghormatan kepada hak orang lain, kayak gitu. Jadi salah satu prinsip kenapa hak itu dibatasi karena selain tadi ya, itu karena untuk menghormati hak orang lain juga. Berarti memang pemerintah harus memikirkan sekali ya kalau mau membuat keputusan-keputusan, kebijakan-kebijakan itu, semuanya itu tidak ada yang atau minimalisir gitu, melanggar hak yang warga negaranya gitu ya Mbak mungkin. Betul sekali Bex. Jadi susah ya jadi negara, sebagaimana juga susah menjadi menjadi rakyat kayak gitu. Makanya kalau dalam hak asasi manusia itu kan tidak bisa hanya satu pihak yang aktif, tapi bergerak bersama untuk mewujudkannya. Mbak Ayu mungkin ada tambahan tadi? Ya memang bahkan di penikmatan atau penjaminan atau bahkan di pekerjaan yang Mbak Eka tadi disampaikan di awal soal pendidikan HAM, itu adalah sebuah kerja-kerja kolaboratif ya Mbak Eka, perlu kerja bersama, perlu gerak bersama gitu. Dan ini menjadi salah satu upaya Komnas HAM juga nggak sih Mbak, soal pemberian informasi soal hak asasi manusia, terus kemudian diharapkan semua warga juga paham soal hak asasi manusianya gitu kan ya? Iya benar banget Ayu. Jadi memang tadi di awal kita udah setuju ya bahwa HAM itu kan hanya diidentikan dengan peristiwa kekerasan. Jadi sebenarnya masih belum banyak orang yang paham bahwa HAM itu menyangkut seluruh aspek kehidupannya. Nah, untuk penyadaran ini, untuk ngasih tahu ke banyak orang, ini kan nggak bisa hanya Komnas HAM sendiri, karena penduduk Indonesia udah berapa gitu, 260 juta gitu kan, terus orang Komnas HAM-nya ada berapa, terus bagian pendidikannya itu ada berapa, yang sebenarnya tidak sebanding. Jadi perlu kerja-kerja kolaborasi dengan masyarakat sipil, dengan akademisi, dengan media dan pemerintah sendiri tentunya, untuk memberitahukan bahwa warga negara itu punya hak-haknya ini, hak-hak ini dijamin oleh negara, karena negara punya kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi. Nanti kalau dalam pemenuhannya ada yang kurang, itu bisa ada mekanismenya bagaimana, penyampaian melalui musrembang dan sebagainya ke atas, atau melalui demo-demo di jalanan. Itu kan sama ini ya, tujuannya sama. Kemudian bagaimana masyarakat menjadi tahu, karena ketika masyarakat juga tahu hak-haknya apa, kemudian kan harapannya dia juga jadi menghormati hak orang lain, nggak semena-mena juga dia demi penikmatan hak atas dirinya sendiri terus dia mengabaikan hak orang lain, kan nggak bisa kayak begitu. Nah, sebenarnya hak-hak itu juga diatur dalam undang-undang. Kita sebenarnya sudah memiliki banyak sekali undang-undang yang baik
terkait hak asasi manusia. Tapi tataran implementasi kadang-kadang kita masih menjadi persoalan. Nah, atau pada masyarakat yang tidak familiar ataupun kurang memahami hak asasi manusia, itu nantinya jadi mengganggu hak-hak orang lain yang sebenarnya juga memiliki hak. Kayak nggak boleh, ini lokasi ini tidak diperbolehkan untuk membangun rumah ibadah agama X kayak gitu, karena di sini kami nggak setuju. Itu sih, jadi perlu kerja bareng, nggak hanya juga negara yang menyediakan ini itu dan masyarakatnya nggak bergerak juga, itu nggak bisa. Jadi masyarakat pun punya kewajiban untuk menghormati hak orang lain sehingga tidak terjadi peristiwa atau pelanggaran hukum yang melanggar hak pribadi yang lain. Semua, jadi kondisinya bisa nyaman untuk semua orang, dan ketika sudah nyaman untuk semua orang itu berarti hak asasi manusia sudah menjadi nilai dari negara itu sendiri. Menarik banget Mbak Eka, tapi ini singkat saja mungkin Mbak Eka bisa, tadi Mbak Eka udah ngobrolin soal bagaimana individu masyarakat sipil itu tidak melanggar hukum yang bisa mencederai hak asasi manusia orang lain. Nah, pertanyaannya mungkin Happy Human juga sempat penasaran, apa sih bedanya pelanggaran HAM sama pelanggaran hukum, Mbak Eka? Nah, kalau hak asasi manusia itu kan kita bicara soal bagaimana negara menghormati, melindungi, dan memenuhi hak warga negaranya. Kapan terjadi pelanggaran HAM? Yaitu ketika negara tidak bisa melakukan 3 kewajiban ini. Ketika negara nih, seumpama negara tidak bisa memenuhi hak kesehatan kelompok minoritas, itu bisa disebut negara melakukan pelanggaran HAM kayak begitu. Tapi kalau seumpama nih Mbak Ayu saking keselnya sama Mbak Bex gitu kan, terus pulang kantor dipukulin gitu sampai bonyok-bonyok, harus masuk rumah sakit kayak gitu. Nah, itu kan sebenarnya antar individu. Antar individu ini masuknya adalah pelanggaran hukum. Terlebih ini kan sudah diatur dalam hukum di Indonesia ya, sudah ada aturannya bahwa ini adalah tindakan penganiayaan kayak begitu. Nah, ini bisa diperkarakan, tapi bukan perkara atau pelanggaran hak asasi manusia, karena ini urusannya adalah Ayu dengan Bex ini masuknya di pelanggaran hukum. Kita sudah ada hukum yang mengatur itu. Nah, bisa jadi pelanggaran HAM kalau Bex melapor nih ke aparat gitu ya. Ternyata aparatnya ini adalah saudara deketnya Ayu, konco kentalnya Ayu kayak gitu ya. Jadi nggak diproses nih kayak gini, nggak diproses, malah gantian Bex disalahin kayak gitu, malah dituduh balik, terus dia dituduh balik sebagai pelakunya, terus dimasukin ke sel kayak gitu. Wah, ini namanya itu bisa menjadi pelanggaran HAM, karena negara melalui aparat yang harusnya melindungi Bex yang mau melapor, tapi justru menjadi berpihak kepada pelakunya kayak gitu. Itu bisa menjadi pelanggaran HAM. Jadi memang agak rancu ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang di Komnas HAM itu menerima pengaduannya juga nggak semuanya pengaduan soal pelanggaran HAM. Tahun 2019 itu dari 5.314 berkas pengaduan yang masuk, itu ternyata 1.000 lebihnya itu bukan kasus pelanggaran HAM, karena memang kita harus lihat detail letak pelanggaran HAM-nya ada di mana. Jadi nggak bisa sembarangan kasus penganiayaan karena rebutan pacar atau rebutan makan siang kayak gitu terus jadi pelanggaran HAM. Harus ada itu tadi, negara kenapa apa yang dilakukan negara sampai hak itu terlanggar? Apakah dia tidak melindungi? Apakah dia tidak menghormati? Apakah dia tidak memenuhi? Atau apakah dia tidak tiga-tiganya? Atau apakah dia tidak dua di antara ketiga tersebut? Kayak begitu. Nah,
tentu saja representasi negaranya nggak harus ke pemerintah pusat ya, tapi ke dinas-dinas, aparatur pemerintah daerah, aparatur penegak hukum, secu pemerintah daerah kayak begitu. Jadi semua yang memakai atribut negara itulah yang bisa kita tagih soal kewajiban negara. Nah, Happy Human mungkin udah mulai banyak informasi baru yang masuk atau bahkan mempertebal informasi yang sudah ada dari Happy Human semua. Karena menarik banget ini, aku mau mengundang Mbak Eka lagi untuk sedikit penutup akhir gitu ya dari Mbak Eka, karena kan dari awal kita udah ngobrol banyak Mbak Eka soal definisi hak asasi manusia, terus kemudian perbedaan antara hak dengan kebutuhan, kemudian hak apa saja yang bisa dibatasi atau enggak, dan yang lain-lain. Ada lagi nggak Mbak yang bisa menjadi penutup akhir atau catatan akhir dari Mbak Eka di episode kita hari ini? Kenapa sih dari tadi aku tuh ngomonginnya kenapa negara kenapa harus ini itu gitu kan? Kenapa negara yang harus dituntut gitu kan? Kenapa yang bisa dituntut pelanggaran HAM itu negara dalam artian di sini dengan jajaran aparaturnya? Kenapa kalau antar individu itu masuknya di pelanggaran hukum kayak gitu kan? Nah, itu tidak terlepas dari pembentukan negara itu sendiri. Jadi, ketika kita membentuk sebuah negara, itu kan ada kontrak sosial yang kita tanda tanganin bareng tuh. Oke, kita bentuk negara ya, kayak aku Bek sama Ayu nih habis ini mau bentuk negara nih, kan kita sepakatin dulu ya siapa nanti yang akan menjadi warganya. Aku pilih jadi warga negara aja deh, kamu yang mimpin ya, kayak gitu. Nah, ketika memimpin, ketika dimandati masyarakat untuk menjalankan negara tersebut, itu kan diberikan modal aparat atur negara, kemudian sumber daya yang banyak sekali kayak gitu kan. Dia bisa pakai senjata, kemudian dia bisa ngatur kebijakan-kebijakan dan sebagainya. Banyak sekali sumber daya yang diminta oleh masyarakat untuk dikelola baik oleh negara. Karena itu akhirnya terjadilah kontrak sosial antara pemerintah dengan masyarakat. Bagaimana dalam menjalankan negara tersebut. Jadi ketika kita berbicara soal hak asasi manusia tidak bisa terlepas dari kontrak sosial itu. Ketika ada yang kurang ya kita mintanya kemana lagi? Ya ke yang punya sumber daya dong ya, yang itu ke negara melalui aparaturnya. Kalau kita ada yang nggak nyaman nih kok kondisinya kayak gini yang mencekam ya, ini kayaknya rakyat butuh dilindungi nih, ya kemana lagi mintanya? Ya ke negara, karena mereka lah yang sudah kita pasrahin untuk mengatur kita kan tunduk juga ke aturan-aturan yang diberikan. Kita memberikan sumber daya kita bayar pajak pula kan, kayak gitu. Itulah yang bisa kita klaim, hak-hak kita akhirnya kita bisa klaim. Hak loh ya yang diklaim, bukan kebutuhan. Kebutuhan itu harus kita penuhin sendiri. Itu kenapa dari tadi hanya negara terus gitu kan yang menjadi stressing. Kalau antar masyarakat kenapa hanya menghormati? Iya, karena kalau antar masyarakat sumber daya yang dimiliki tidak sebanyak negara. Terlebih kan kita memang memasrahkan negara untuk mengatur itu. Kita dalam timbal baliknya ya ketika ada yang kurang, ada yang tidak dihormati, ada yang tidak dilindungi, ya kita minta negara untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya. Jadi meskipun negara punya sumber daya, tapi kalau tidak didukung oleh masyarakatnya dalam mengimplementasikan hak asasi manusia itu sampai ke kehidupan kita sehari-hari, ya susah juga terwujudnya. Jadi di sini dalam pemenuhan, kemudian perlindungan, penghormatan hak asasi manusia selain merupakan kewajiban negara, juga perlu berkolaborasi dengan masyarakat supaya itu menjadi nilai
supaya itu menjadi cara pandang, supaya itu menjadi ideologi kita dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau sudah kayak begitu, wah negara kita bisa cepet tuh bergerak dari negara berkembang bisa menjadi negara maju. Asalkan ada kolaborasi antara negara dengan masyarakatnya. Kayak gitu. Wah, makasih banyak Mbak Eka buat closing statement-nya. Nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara dan waktunya kita minta feedback, masukan, serta manggilin karya. Buat happy human semua yang pengen kirim, boleh langsung aja ke ruangtanggaprasa.id atau email kita di tanggaprasa@komnasham.go.id. Sekali lagi ya, kirim email, bisa juga cerita kamu. Siapa tahu kita tertarik bisa undang kalian juga ke podcast ini di tanggaprasa@komnasham.go.id. Lalu juga kita punya sosial media dari Komnas HAM, yaitu di Instagram, di follow ya, semuanya di follow, di subscribe. Itu di Instagramnya @komnasham.ham, di Twitternya @komnasham, Facebooknya Komnas Spasi-HAM, dan YouTube-nya kita bisa search aja tuh langsung Komnas HAM Channel. Gimana nih Mbak Yu? Betul banget, lengkap banget tadi ya udah dari Mbak Eka. Mudah-mudahan Happy Human bisa memberikan masukan yang baik buat kita, kemudian mengfeedback episode 1, episode 2 seperti apa, dan jangan lupa untuk berkunjung juga ke tanggaprasa.id untuk melihat semuanya. Mbak Eka, terima kasih banyak. Kita jangan bosan kalau kita undang lagi ke podcast Ruang Tangga Prasa. Ya Mbak Eka ya. Siap, terima kasih juga ya. Terima kasih. Happy Human semua, sehat-sehat dan tetap berbahagia. Sampai berjumpa di episode selanjutnya.